Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8B yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pembinaan wali kelas kembali seperti minggu kemarin. Minggu kedua ini pembinaan wali kelas berkaitan dengan tema keagamaan. Yang pertama, yang kedua itu kekeluargaan, kemudian yang ketiga integritas. Yang pertama, keagamaan. Keagamaan sendiri berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di setiap agama memiliki ajaran yang wajib diamalkan oleh penganutnya masing-masing. Seperti kita yang beragama Islam, wajib melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, untuk yang perempuan menutup aurat seperti berjilbab, dan untuk laki-laki pada hari Jumat ini wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid. Nah, kemudian yang non-Islam setiap hari Minggu seperti Katolik, Kristen beribadah di tempatnya masing-masing. Pembiasaan kegiatan keagamaan di sekolahan kita juga ada, yaitu pada waktu sebelum pembelajaran biasanya kita melaksanakan pembacaan Asmaul Husna. Fungsi dari keagamaan sendiri itu bisa menjadikan kita memiliki akhlak yang baik atau manusia berakhlakul karimah. Manusia yang berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik, itu nantinya bisa bermanfaat dengan diri sendiri. Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, otomatis orang lain akan merespon baik terhadap kita sendiri. Seperti sopan santun, tata krama, jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab. Otomatis orang lain kalau kita jujur pasti akan percaya terhadap kita. Kemudian sopan santun, nah, itu pasti nama kita akan dikenal menjadi orang yang mempunyai akhlak yang baik, walaupun secara tidak langsung kita tidak ngomong, tapi orang lain yang menilai sendiri. Nah, kemudian keagamaan sendiri ini itu juga merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta. Kenapa kita diciptakan di dunia ini? Ya, alasannya untuk menyembah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk tema berikutnya yaitu kekeluargaan. Kekeluargaan sendiri bermakna keluarga, seperti kita di rumah keluarga ada ayah, ibu, adik, kakak, saudara. Nah, dalam keluarga tersebut biasanya kita kan saling mencintai, menghormati, dan menghargai. Ya, itu juga diterapkan di sekolahan. Kalau di sekolahan kalian menganggap
Bapak Ibu guru itu sebagai orang tua sementara di sekolahan. Jadi setiap apa yang diperintahkan Bapak Ibu guru itu harus dilakukan. Kemudian harus sopan santunnya dilaksanakan setiap pagi atau di jalan. Salam, senyum, sapa terhadap Bapak Ibu guru. Jangan sampai kalian jalan bertemu dengan guru di sekolahan, berpapasan dengan guru, tidak menyapa. Nah, itu merupakan tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, kemudian terhadap teman, jangan saling ejek-ejekan. Teman juga termasuknya keluarga kalian di sekolahan. Harus saling percaya, saling melindungi. Kemudian saling membantu dari segi yang positif. Jika ada teman yang kesusahan, bisa dibantu. Nah, nantinya itu akan berbalik ke kita suatu saat. Pada kalian waktu di luar sekolah mengalami kesusahan, bisa dibantu temannya yang sekelas. Yang ketiga, tema integritas. Integritas sendiri yaitu dapat diartikan sebagai keutuhan, keterpaduan, kebulatan, jujur dan dapat dipercaya. Nah, integritas itu manusia yang memiliki integritas tinggi adalah manusia yang memiliki pribadi yang utuh, dapat dipercaya. Nah, seperti sikap ini antara kesatuan omongan dan tindakan itu sama. Kemudian apa yang dilakukan, yang diyakini dan dilakukan di luar itu sama. Jujur pada siapapun tanpa menutup-nutupi, konsekuen terhadap apa yang dikatakan, kemudian bertanggung jawab terhadap tugas kewajiban dan apa yang dikatakan, kemudian menepati janji, konsisten. Kalau memang tidak setuju ya tidak, tetap pada pendirian yang benar, tidak mudah goyah, dapat dipercaya, berani mengakui kesalahan. Nah, seperti itu integritas. Nah, contoh sikap integritas di sekolahan yaitu ketika kalian ulangan tidak menyontek teman, tidak melakukan plagiat tugas. Seperti biasanya itu jika ada tugas mencari materi makalah, biasanya satu makalah bisa berisi sama dengan temannya, itu merupakan plagiat. Boleh sama tapi harus ada modifikasi. Jadi ada yang ditambahi, tidak sama plek. Kalau sama plek itu termasuk plagiat. Ya, plagiat, sikap yang seperti itu kalau diteruskan tidak baik. Nah, terus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Setiap hari Bapak Ibu guru di pertemuan tatap muka atau di pertemuan daring memberikan tugas, menyatat atau mengerjakan soal harus dikerjakan dan dikumpulkan pada waktunya.
tidak ditunda-tunda dengan alasan kuota habis atau HP error. Nah, itu merupakan tidak berintegritas, tidak tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Seperti kalian jika berangkat sekolah sendiri, kadang ada murid yang ngomongnya berangkat, ternyata bolos. Itu juga bukan mencerminkan sikap integritas. Nah, sekian dulu untuk pembinaan wali kelas hari ini. Yang bisa kita ambil dari keagamaan yaitu keagamaan sendiri bisa bermanfaat menjadikan orang semakin mempunyai akhlak yang karimah. Nah, itu manfaatnya bisa berimbas kepada kita jika kita mempunyai akhlak yang karimah. Kemudian kekeluargaan, jika kita mempunyai sikap kekeluargaan, gotong royong, suatu saat teman yang kita bantu juga akan membantu kita. Kemudian integritas sendiri sikap jujur, kemudian tidak menyontek, tidak plagiat, tanggung jawab. Ya, itu mencerminkan orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Sekian dari Pak Nando. Kemudian Pak Nando mengingatkan untuk kalian yang administrasinya belum lunas sampai bulan Oktober ini, diwajibkan untuk mengangsur biar tidak keberatan dalam membayar SPP 1 semester ini. Sekian dari Pak Nando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.